Bab 901, Masuki Lantai 6. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Ventian dan rombongannya meninggalkan lantai 5 istana bawah tanah dan menuju lantai 6, tetapi mereka tidak tahu bahwa keberadaan mereka telah diperhitungkan oleh Raja Xuanling. Namun, Raja Xuanling memiliki rencana lain dalam benaknya. Jika dia dapat membunuh ayahnya dengan bantuan orang-orang di paviliun pembakaran dupa, seluruh keluarga kerajaan Xuanling akan dikuasai olehnya. Jika tidak, ayahnya tidak akan mati dalam sehari, maka Raja Xuanling akan terhalang di mana-mana untuk melakukan sesuatu. Meninggalkan lantai 5 istana bawah tanah, bersama kekasih Ling Mengsheng, Xuan Muqing, Ling Mengsheng berada dalam suasana hati yang sangat bahagia sepanjang jalan. Dia membuat Xuan Muqing tertawa dari waktu ke waktu, dan semua orang dapat melihat bahwa Xuan Muqing penting baginya. Lantai 6 istana bawah tanah juga aneh. Kerumunan itu perlahan-lahan datang ke pintu masuk lantai 6 istana bawah tanah melalui tangga menuju lantai 6. Pintu masuk ini berbeda dari pintu masuk lainnya. Sebagian besar pintu masuk lainnya adalah pintu cahaya. Di balik pintu cahaya ada ruang khusus lainnya. Pintu masuk ke lantai 6 istana bawah tanah adalah pintu kayu biasa. Pintu kayu itu sangat biasa, seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini, tidak akan ada penyergapan, kan? Melihat ini, Mu Suzi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Seperti yang kita semua tahu, misteri di istana bawah tanah tersebar luas, dan dikatakan bahwa semakin dalam istana bawah tanah, semakin kaya harta karunnya, jadi sekarang kita telah mencapai lantai 6, tidak dapat dihindari untuk sedikit khawatir. Seharusnya baik-baik saja, Xuan Muqing berkata sedikit. Di lantai 6 istana bawah tanah ini, saya sesekali mendengar Xuanyin dan dua saudara lainnya mengatakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang sangat penting bagi Raja Xuanling yang disimpan di sana. Hati-hati, jika informasinya akurat, Yan Qi seharusnya berada di lantai 7, jadi baik Zhu Jin maupun saya tidak dapat mengambil tindakan di lantai 6, jika tidak, kekuatan kita akan menarik prajurit abadi lainnya. Rencana itu akan berdampak, dan semuanya akan merepotkan saat itu. Ventian mendengar kata-kata itu, pertama-tama merasakannya, dan kemudian berkata langsung. Ya, serahkan lantai 6 ini pada kami. Setelah mendengar ini, Ling Mengsheng mengangguk diam-diam. Simpul di hatinya terbuka, baik Xinsing maupun kekuatannya meningkat pesat, dan bahkan Rei Mu Sheng punya firasat bahwa Beng Xian tidak jauh darinya. Ketujuh dari mereka, tidak termasuk Ventian dan Zhu Jin, kekuatan dari 5 lainnya, kecuali Mu Suzi, masih dalam kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Dan Ling Mengsheng bahkan lebih kuat di puncak Doudi, jadi tentu saja tidak semua orang takut dengan lantai 6 istana bawah tanah ini. Dengan antrean yang begitu banyak, sungguh menggelikan jika istana bawah tanah yang kecil pun tidak bisa melewati lantai 6. Masuklah. Setelah beberapa saat, Ling Mengsheng mengatakan sesuatu dan kemudian semua orang perlahan melangkah maju. Cicit. Dengan suara, Ling Mengsheng memimpin, Ventian dan Zhu Jin menyembunyikan napas mereka di ujung, dan kemudian semua orang membuka pintu kayu dan melangkah masuk dengan lembut. Sabu-sabu, pintu kayu didorong terbuka dengan lembut, dan itu adalah hisapan mengerikan yang tak terlukiskan yang langsung menyedot semua orang ke dalamnya. Semua orang melihat bahwa, apakah mereka sibuk atau tidak, mereka saling memandang, dan kemudian pergi oleh daya tarik misterius itu, karena mereka juga tahu bahwa di istana bawah tanah, setiap lantai adalah ruang independen, dan pintu masuk ini hanyalah sumber ekstradisi. Pada saat ini, di lantai 6 istana bawah tanah, ada penampilan yang berbeda. Hehe, aku tidak tahu siapa yang ada di sini. Pada saat ini, di atas pohon di langit, seorang lelaki tua yang mengantuk perlahan membuka pupilnya dan berkata. Orang tua itu mengenakan pakaian rusa roe biru tua, alis di antara alisnya sebenarnya berwarna putih, dan bahkan rambutnya pun putih. Akan tetapi, ketika orang tua itu membuka pupilnya, warna hijau tua perlahan muncul di pupilnya, dan dengan munculnya warna hijau tua yang aneh ini, tumbuhan dan dedaunan di sekitarnya juga menjadi longgar, dan ada getaran yang sangat ceria. Orang tua itu berada di atas kanopi pohon besar di langit. 3 kaki jauhnya dari orang tua itu, pohon hijau subur yang tingginya tidak lebih dari 10 kaki perlahan muncul. Kelihatannya seperti pohon kecil, tetapi sebenarnya tidak, karena di atas kanopi, bahkan di atas dedaunan, kekuatan hijau misterius yang menyegarkan dan menyenangkan perlahan-lahan bertahan. Jika Xiaoyan ada di sini,
dia akan menemukan bahwa benda seperti pohon muda ini adalah ibu dari pohon Bodhi peri yang legendaris. Dikatakan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa dan memulihkan kekuatan puncak. Hutan yang lebat sekali. Ling Mengsheng dan kelompoknya baru saja melangkah ke lantai 6 istana bawah tanah, dan mereka segera melihat hutan yang sangat besar. Di dalam hutan, terdapat berbagai macam pohon, dan tampaknya ada banyak monster, yang menambah banyak misteri di hutan ini. Apa itu? King Lao mendongak, tetapi suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya dengan mendongak, aku tiba-tiba melihat sebuah pohon yang menjulang tinggi di langit berdiri di hadapanku. Jika dikatakan bahwa ini adalah hutan, aku khawatir pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya di sini semuanya membuka jalan bagi pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon Tongtian, Suanmu tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat ini. Kekuatan Suanmu King saat ini juga berada di level Dou di bintang 8, tetapi yang dia ketahui tentang istana bawah tanah hanya 3 lantai pertama. Mengenai rahasia di balik istana bawah tanah, Raja Xuanling tidak memberitahunya. Ada aura yang kuat di sana. Fen Tian berkata dengan suara yang dalam. Bukan napas yang lemah. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit. Kekuatan Fen Tian saat ini berada pada tahap awal Dou Xian bintang 2. Jika dia bisa mengatakan itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di sana berada pada level terendah setengah abadi atau bahkan level Dou Xian. Kepala pavilion, Anda dan Zhu Jin harus menghindar terlebih dahulu. Jika tidak, lantai 7 istana bawah tanah akan bergantung pada Anda. Ling Mengsheng tiba-tiba menoleh dan berkata, itulah yang saya maksud. Fen Tian berkata, dan segera menghilang di depan orang banyak bersama Zhu Jin. Gelombang semua orang tahu bahwa ini jelas merupakan penggunaan formasi oleh Zhu Jin untuk sementara waktu mencampur napas keduanya dengan yang lain. Sosok itu tersembunyi, tetapi Fen Tian dan Zhu Jin masih berada di sisi mereka. Aku, King Lao, 2 orang tua di dunia dan mereka berempat berurusan dengan orang itu. Sedangkan untuk saudaramu, Ling Ai akan menyerahkannya padamu. Setelah Ling Mengsheng menyelesaikan instruksinya, dia menoleh dan tersenyum pada Suanmu. Di atas senyum itu, tidak ada wibawa komandan. Kamu selalu menjadi simpul di hatinya, dan sekarang simpulnya telah berakhir, dan kekuatan serta karakternya telah kembali. Orang ini adalah orang terkuat kecuali Master Pavilion kita. Mu Suzi perlahan datang ke sisi Suanmu King dan tersenyum. Masalah. Suanmu King mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan pada Mu Suzi. Kekuatan Mu Suzi hanya penyempurnaan Kaisar Dou bintang 8. Tetapi Suanmu King memiliki perasaan bahwa tampaknya 2 saudara yang melindunginya sebelum bergabung dengan alasan Suanyin mungkin tidak dapat mengalahkan Mu Suzi, dan orang yang kuat seperti itu sebenarnya adalah yang terlemah dari kelompok itu. Berangkat, aku tidak pernah mengalami darah mendidih selama bertahun-tahun. Setelah Ling Mengsheng menyelesaikan semuanya, dia perlahan-lahan memimpin 3 orang lainnya menuju pohon besar di langit. Adapun kelompok musuh Suanmu King dan Fen Tian, mereka mengikutinya secara diam-diam. Aneh sekali, saat pertama kali kita datang ke sini, pepohonan di sini relatif rapuh, tetapi saat kita masuk semakin dalam, pepohonan di sini tampak menjadi kasar dan kuat. Keempat Ling Mengsheng perlahan berjalan menuju pohon raksasa di langit di tengah hutan. Dalam perjalanan, lelaki tua itu tiba-tiba berkata. Dan di atas pepohonan ini, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Perasaan yang cermat, kekuatan itu sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 1. Tian Lao juga berhenti dan kemudian berbicara. Aku juga memperhatikannya. Pepohonan di sini tampaknya tidak sesederhana itu. Kalau tidak, mereka tidak akan ditinggalkan di lantai 6 istana bawah tanah. Ling Mengsheng secara alami memperhatikan pemandangan yang tidak biasa ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Jika beberapa pohon tingkat Kaisar Dou bintang 1 hidup, mereka mungkin tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri mereka sendiri, dan tujuan perjalanan mereka tentu saja bukan di sini, jadi mereka tidak dapat membuang waktu di sini. Abaikan ini untuk saat ini. Mari kita cari penjaga dan bicarakan ini terlebih dahulu. Lagi pula, lantai 7 sudah di depan mata. Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi. Keempat orang kuat itu saling memandang, lalu kecepatan mereka meroket, dan mereka langsung menuju pohon besar di langit. Di sisi lain, Mu Suzi melindungi Suanmu King dengan penuh perhatian. Adapun Fen Tian dan yang lainnya, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Jika Ling Mengsheng dan yang lainnya menemukan sesuatu yang tidak dapat dipecahkan, mereka akan mengambil tindakan.
Itu di sini. Tidak lama kemudian, keempat orang kuat itu langsung berada di bawah pohon besar di langit. Akar pohon ini tebalnya hampir 100 meter. Usia pohon ini mungkin lebih dari 1000 tahun. King Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Semua hal di dunia ini memiliki roh. Jika pohon raksasa di langit ini memadatkan kebijaksanaan spiritual, saya khawatir itu juga orang yang kuat. Namun sayangnya, meskipun pohon di depan saya penuh dengan spiritualitas, ia tidak memiliki spiritualitas. Bagaimanapun, sangat sulit bagi binatang ajaib untuk menumbuhkan kebijaksanaan spiritual, dan tidak diragukan lagi lebih sulit bagi makhluk seperti itu dengan pohon dan rumput liar yang lebih rendah untuk memadatkan kebijaksanaan spiritual. Pohon ini memiliki akar dan batang yang besar, tetapi kamu tidak menemukannya. Ada lingkaran samar kekuatan tak terlihat di sekitar pohon itu, yang jelas mengisolasi sesuatu. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kedua tetua surga dan bumi adalah sepasang suami istri. Para tetua surga dan bumi kuat dan tirani, dan para tetua bumi berbudi luhur. Keduanya bergabung. Saya khawatir puncak Doudi dan bahkan pembangkit tenaga listrik setengah abadi akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatan tak terlihat. Rei Musheng sangat tidak peka terhadap hal-hal ini, jadi dia tidak menemukannya. Xiao Meng, kau suntikkan kekuatan hidup dan matimu ke pohon-pohon, dan kau akan tahu. Orang tua itu berkata perlahan. Dengan usia dan senioritas di Lao, tidak berlebihan untuk menyebut dirinya sebagai mimpi kecil. Melihat orang tua itu begitu serius, Ling Mengsheng sama sekali tidak ragu, pikirannya bergerak, dan kekuatan hidup dan mati yang besar segera berkumpul di tangannya. Pada saat ini, di telapak tangan Rei Musheng, kekuatan hidup dan mati yang terus-menerus terjalin hitam dan putih berdetak perlahan. Adapun kekuatan penghancur rasa takut, aku takut bahwa pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi akan terbunuh seketika. Pergi, Ling Mengsheng berkata dengan ringan, dan tiba-tiba kekuatan hidup dan mati yang besar di telapak tangannya dengan lembut bergerak menuju rimpang pohon raksasa di langit. Bang bang bang, ketika kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan itu baru saja menyentuh 1 meter dari pohon raksasa di langit, tiba-tiba, di depan semua orang, cahaya hijau yang menyilaukan menyala seketika, dan kemudian serangan Ling Mengsheng yang tampaknya menakutkan itu langsung terbang keluar, di luar kendali Reimu, terbang terbalik dan tiba-tiba meledak di suatu tempat di hutan. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, Ling Mengsheng dan King Lao tiba-tiba menjadi waspada. Pohon raksasa di langit ini tidak sesederhana yang mereka kira. Ini seharusnya kesadaran perlindungan diri dari pohon kuno. Bagaimanapun, pohon ini menyerap kekuatan terbesar di ruang ini, jadi tidak mengherankan jika ia memiliki efek ini. Di Lao Tanshu berkata, "Di tua, bagaimana cara mengatasinya sekarang?" Ling Mengsheng bertanya. Jelas alasan mengapa Di Lao membuka mulutnya adalah karena dia punya cara untuk menghadapi hal semacam ini. Jika pertahanan hijau ini tidak teratasi, saya khawatir mereka tidak akan dapat memasuki pohon kuno. Penjaga seharusnya berada di puncak pohon kuno. Jika mereka tidak menggunakan pohon kuno untuk memanjat, saya khawatir mereka tidak akan dapat menembus lantai 6 istana bawah tanah sampai mereka mati. Ini sederhana. Orang tua, lihat kami. Di Lao mengatakan sesuatu dan kemudian berkata kepada Tian Lao, cepat bertarung, cepat mengambil keputusan. Tian Lao menjawab dengan suara berat, lalu keduanya saling mengaitkan jari-jari kiri mereka, bahkan napas mereka pun menyatu. Bum bum bum, keduanya saling mengaitkan jari-jari mereka, tetapi mereka tidak melakukan hal yang aneh. Hanya saja di satu sisi, keduanya mengaitkan jari-jari mereka dengan tangan kiri, sementara tangan kanan mereka dengan lembut menyentuh pohon kuno itu. Larangan hijau, sabu-sabu, entah apa yang dilakukan kedua tetua langit dan bumi itu, tetapi semua orang melihat bahwa energi hijau menyembur keluar dari mereka berdua, dan kemudian itu persis sama dengan energi hijau dari pohon kuno, dan kemudian lingkaran riak tak terlihat menyebar dalam sekejap. Setelah beberapa saat, larangan misterius pada pohon kuno itu menghilang tanpa jejak. Dan ketika larangan misterius itu menghilang, lingkaran fluktuasi energi hijau, seperti riak, yang berpusat pada pohon kuno itu, menyebar ke seluruh hutan. Di puncak pohon kuno itu, lelaki tua misterius itu bercanda, 4 kaisar petarung bintang 9. Ketika aku berjanji pada Raja Xuanling untuk menjaga semuanya di sini, aku ingin melahapnya secara diam-diam,
tetapi di mana aku berpikir bahwa Raja Xuanling begitu licik. Orang dari Raja Xuanling itu mungkin sudah tahu bahwa induk dari pohon bodi peri ini tidak mudah ditelan. Itu benar-benar salah perhitungan. Aku sudah memikirkannya di sini selama bertahun-tahun, gelombang akhirnya aku di sini hari ini, dan kali ini, aku ingin kalian semua tahu namaku, Dong Xuan. Lelaki tua berambut putih itu berkata sambil menyeringai, tetapi dia dipenuhi dengan pasang surut. Napas yang terungkap tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik abadi pejuang yang sebenarnya. Itu tidak terikat. Kedua lelaki tua itu berkata serempak. Kedua senior itu, benar-benar trik yang bagus. Orang tua itu tentu saja senang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mengherankan bahwa kedua lelaki tua surga dan bumi itu dapat mengungkap hal ini. Bagaimanapun, kekuatan keduanya istimewa, dan lebih baik untuk pengalihan semacam ini. Ayo pergi. Ling Mengsheng mengangguk, lalu mengangkat matanya dan menatap ke puncak pohon kuno. Di mana, tampaknya ada aura yang sangat tirani, dan Ling Mengsheng tampaknya tahu bahwa orang itu seharusnya menjadi penjaga lantai 6 istana bawah tanah, dan dia telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Hati-hati, jika situasinya tidak benar. Mundur saja, jangan khawatir, ada dua dari kita orang tua. Zhu Jin buru-buru berkata kepada Rei Museng. Jangan khawatir, aku tidak akan bisa melakukannya. Bagaimanapun, aku juga, seseorang yang memiliki keluarga. Setelah menyelesaikan kata terakhir, dia langsung melangkah ke pohon kuno, dan kata terakhir sengaja diperpanjang, tampaknya agar Xuanmu mendengarkan. Orang ini, dia selalu ingin menjadi pemberani. Namun, jika kali ini perselingkuhan Xuan Santian berakhir, biarkan dia menemaniku hidup menyendiri dan menjalani kehidupan yang nyaman. Xuanmu memiringkan bibirnya membentuk senyum tipis, yang sangat indah. Sabu-sabu, mereka berempat berjalan langsung ke pohon kuno itu serempak. Dan saat mereka berempat melangkah ke pohon kuno itu, mereka langsung menuju ke puncak pohon kuno itu. Jangan pergi, kalau kita ikut, kita akan ketahuan. Tepat saat Xuan Muking hendak melangkah ke pohon kuno itu, Musuzi menggandeng tangannya dan berkata, baiklah. Xuanmu tidak punya pilihan selain melakukannya saat melihat ini. Adapun Fentian dan Zhu Jin, di bawah perlindungan formasi khusus Zhu Jin, entah itu kekuatan atau sosok mereka tampak seperti telah menghilang. Mereka berdiri di samping Xuan Muking dan keduanya, menunggu keberhasilan mereka berempat. Ini adalah tangga. Keempat Ling Mengsheng baru saja bergegas ke pohon kuno itu, dan tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah gua di dalamnya. Mungkin dari luar, ini hanyalah pohon kuno yang sangat besar dengan akar dan batang ratusan meter, tetapi saat ini di dalam pohon kuno itu, keempat orang itu tahu apa yang ada di sini. Di depan mereka berempat, ternyata itu adalah sebuah ruang yang sangat luas, dan di dalam ruang itu terdapat pemandangan tangga spiral yang diaspal dengan daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Reimu merasa bahwa trik-trik ini seharusnya dipersiapkan secara khusus oleh orang yang berada di puncak pohon kuno itu. Bagian dalam pohon kuno ini seharusnya adalah ruang tertutup. Pada saat ini, Tian Lao tiba-tiba berbicara. Melihat ke arah pembukaan Tian Lao, Ling Mengsheng juga meliriknya. Di ruang seluas 100 meter ini, tidak ada yang lain selain tangga hijau spiral ini. Perasaan hampa ini membuat mereka berempat sangat tidak senang. Ayo pergi. Ling Mengsheng memang orang kuat di puncak Dodi. Dia tahu ini adalah tempat yang berbahaya, jadi dia memimpin untuk berjalan. Bum bum bum. Tepat saat Ling Mengsheng berjalan dengan kakinya, sebuah tanaman merambat dengan lengan yang tebal tiba-tiba muncul di tangga hijau itu, dan kemudian menyerang langsung ke anggota tubuh Ling Mengsheng. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia ingin mengikat anggota tubuh Rei Museng, sehingga membatasi gerakannya. Ada musuh. Sejak Ling Mengsheng memasuki pohon kuno, dia tahu bahwa mereka berempat akan menghadapi serangan penjaga dalam kegelapan kapan saja, jadi Ling Mengsheng selalu waspada, dan sekarang dia diserang oleh tanaman merambat ini. Tentu saja, itu adalah pembalikan yang cerdik, menghindari masa lalu secara langsung. Pedang api. Tepat, setelah menghindari serangan tanaman merambat, Rei Museng juga melakukan serangan balik dalam sekejap. Di telapak tangan, kekuatan hidup dan mati langsung muncul, dan segera mengelilingi telapak tangan, berubah menjadi bila api yang sangat tajam. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dong, dong, dong. Saat berikutnya, Ling Mengsheng berbalik, dan bila api di tangannya menebas langsung ke tanaman merambat itu.
Setelah beberapa saat, tanaman merambat itu terpotong menjadi dua. Serangan yang cepat sekali. Pemuda itu berada di belakang, dan dia melihat semua yang terjadi sebelumnya. Tanaman merambat itu muncul tanpa suara, bahkan tanpa peringatan. Ini membuatnya mustahil untuk dilawan. Dan serangan yang tampaknya sederhana tadi sebenarnya mengandung niat membunuh yang sangat ganas. Jika reaksi Rei Museng setengah ketukan lebih lambat, dia mungkin akan terluka parah oleh tanaman merambat itu dengan kekuatan penghancur. Apakah kalian menemukan sesuatu? Ling Mengsheng baru saja memecahkan tanaman merambat aneh itu, dan segera menoleh dan bertanya kepada mereka bertiga. Saya khawatir ruang ini. Itu adalah ruang eksklusif untuk orang di atas. Pada saat ini, lelaki tua kedua di dunia itu tampak sangat jelek, dan kemudian dia berbicara perlahan. Jika kau berkata begitu, orang di atas seharusnya adalah petarung abadi sejati yang kuat. Mendengar ini, Ling Mengsheng sama sekali tidak bergeming, dan bahkan darah di tubuhnya menjadi sedikit panas. Berdiri. Dahulu kala, Ling Mengsheng adalah seorang jenius yang langka di seluruh paviliun pembakaran dupa. Jika dia tidak menemukan berita kematian istrinya dan berbohong tentang kematiannya, jika dia tidak terganggu oleh simpul ini di dalam hatinya, aku khawatir kekuatannya akan menjadi seorang pejuang abadi yang sebenarnya. Simpul ini telah mengganggu kekuatan Ling Mengsheng selama hampir 20 tahun dan belum membaik, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menekan bakat Ling Mengsheng, jadi untuk prajurit abadi ini, Ling Mengsheng secara alami ingin mencoba. Bagaimanapun, hanya bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Kalau begitu lawan dia. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia secara alami tidak mengambil langkah mundur. Meskipun kekuatan King Lao masih jauh dari puncak Dodi, King Lao juga memiliki kepercayaan diri, bahkan dalam menghadapi Dosian yang kuat, ada beberapa efek, belum lagi, masih ada Ling Mengsheng dan Tian Di Erlao. Bertarung tidak pernah sendirian. Oh, orang-orang kecil ini masih memiliki sedikit kekuatan. Di atas kanopi pohon kuno, Dong Xuan perlahan mengendalikan kekuatannya dan kemudian berbicara. Adapun serangan tanaman merambat yang baru saja menyerang Ling Mengsheng, itu dari tangan Dong Xuan. Dengan kata lain, pohon kuno ini adalah domain Dong Xuan. Hanya saja kekuatan Dong Xuan hanyalah seorang pemula di Dosian, dan pada tahap awal Dosian bintang 1, ia jauh dari kemampuan untuk membentuk domain Dosian, jadi dengan bantuan beberapa rahasia di pohon kuno, ia hampir tidak dapat mengendalikan ruang dalam pohon kuno. Di ruang ini, kekuatan Dong Xuan akan meningkat tanpa batas, sementara kekuatan kelompok Ling Mengsheng akan ditekan. Di bawah keadaan yang lain sedang berkembang, Dong Xuan secara alami memiliki peluang mutlak untuk menang. Lupakan saja, mari bermain denganmu. Setelah Dong Xuan selesai berbicara, dia perlahan-lahan menyingkirkan kekuatan di telapak tangannya, lalu melirik ibu pohon Bodhi peri perlahan-lahan, dan berjalan di bawah pohon kuno, pergi. Serangan itu tiba-tiba menghilang. Disertai dengan serangan terputus-putus, Rao adalah Ling Mengsheng, dan dia sedang terburu-buru, tetapi setelah beberapa saat, mereka berempat menemukan bahwa serangan itu benar-benar telah berhenti. Napas, itu, turun. Ling Mengsheng tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi yang luar biasa bermartabat di pipinya. Dan mengikuti pembukaan Rei Mengsheng, kedua tetua langit dan bumi dan King Lao menghentikan gerakan di tangan mereka pada saat yang sama, dan kemudian perlahan-lahan melihat ke ruang yang perlahan merayap di atas anak tangga dedaunan hijau. Guru gelombang, ruang yang perlahan menggeliat itu tiba-tiba hancur, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul dari dalam. Benar saja, Douxian, setelah merasakan kekuatan tak terduga seperti jurang dari lelaki tua di depannya, Ling Mengsheng tersenyum perlahan, tetapi di balik senyumnya, ada niat membunuh yang tersembunyi. Pria tua itu, Xuan Ling, diabadikan oleh keluarga kerajaan. Dong Xuan, bertanggung jawab untuk menjaga lantai 6 istana bawah tanah. Aku tidak tahu mengapa Jiji datang ke sini, untuk apa? Dong Xuan tampak bertanya dengan penuh pengertian. Itu untuk bertanya, kami datang ke sini secara alami karena kami mendengar bahwa Dong Xuan sangat kuat, jadi kami datang ke sini untuk meminta nasihat. Ling Mengsheng mengambil alih kata-kata itu dan berkata, dalam nada suaranya, aura yang menakutkan itu tidak kurang dari aura seorang petarung abadi yang kuat. Aku tidak tahu apakah yang mulia adalah seorang manusia. Dong Xuan lembut dan elegan. Bagaimanapun, keyakinannya yang mutlak pada kekuatannya sendiri tidak akan memberi Ling Meng kesempatan. Dengarkan aku, Kepala Balai Paviliun Pembakaran Dupa, Ling Mengsheng.
Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, semangat juang yang menggetarkan surga tiba-tiba meledak. Oh, itu sebenarnya orang dari paviliun pembakaran dupa. Raja Xuanling berkata bahwa jika kau bertemu seseorang di paviliun Fenxiang, kau akan membunuh tanpa ampun. Wajah Dong Xuan yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba menunjukkan makna yang mengerikan. Karena kedua belah pihak berimbang, perang akan segera terjadi. Jika memang begitu, ayo bertarung. Ketika Ling Mengsheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak memperhatikan Dong Xuan di depannya. Dong Xuan, itu adalah keluarga kerajaan Xuanling yang tidak tahu di mana harus membayar harga tinggi untuk mengundangnya beribadah, dan kekuatannya hanya pada tahap awal Do Xian bintang 1. Meskipun kekuatan Ling Mengsheng hanya puncak Do Di, Dong Xuan sendiri belum membiarkan Ling Mengsheng. Mengsheng 4 orang takut pada tingkat itu. Apakah kamu perlu mengambil tindakan? Zhu Jin, yang bersembunyi di formasi, merasakan kekuatan Dong Xuan Yixing pada tahap awal Do Xian, yang berada di atas pohon kuno, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu kepada Fentian. Dengan persepsi yang tajam itu, Zhu Jin tahu bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang asli. Kekuatan Zhu Jin saat ini sudah berada pada level setengah abadi. Secara alami, dia tahu bahwa setengah abadi dan seorang petarung abadi tidak berada pada level yang sama, jadi Zhu Jin berkata dengan cemas. Tidak, meskipun kekuatan Dong Xuan adalah Do Xian, dia baru berada di tahap awal Do Xian bintang 1, dan pertempuran ini adalah pertempuran pertama yang baru saja disingkirkan Ling Mengsheng. Baginya, itu sangat penting. Fentian menggelengkan kepalanya. Petik 2. Tetapi Dong Xuan juga bukan vegetarian. Dendam tipe kayu, ditambah dengan fakta bahwa tempat ini adalah hutan, adalah harta yang langka baginya. Dalam hal ini, mereka sama saja dengan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zhu Jin bertanya-tanya dan khawatir. Tidak ada yang patah, tidak ada yang berdiri. Ling Mengsheng telah berada di puncak Do Di selama beberapa dekade. Dan kamu lupa, api juga membunuh kayu. Setelah Fentian selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Maksudmu? Dan begitu suara Fentian jatuh, Zhu Jin juga bersemangat. Jika ada seorang abadi yang bertarung di paviliun dupa terbakar mereka, saya khawatir itu sudah cukup untuk menyapu sekte super. Tunggu dan lihat. Setelah Fentian selesai berbicara, keduanya tiba-tiba menjadi sunyi, dan perang pecah di pohon kuno itu. Meskipun aku tidak tahu kebencian yang mendalam antara Raja Xuanling dan paviliun pembakaran dupa milikmu, tetapi aku hanya mengambil uang rakyat dan membantu mereka menghilangkan bencana, jadi jangan salahkan aku jika kalian pergi ke neraka nanti. Ekspresi Dong Xuan sangat aneh, tatapan mata keempat orang itu juga menjadi suram saat melihat ke arah Ling Mengsheng. Dong Xuan bukan dari benua Xuanling, jadi wajar saja dia tidak tahu kekuatan paviliun Fenxiang, tetapi atas janji Raja Xuanling untuk memberinya hadiah karena membunuh paviliun Fenxiang yang kuat, Dong Xuan merasa gembira saat memikirkannya, dan kekuatan keempat pembangkit tenaga ini semuanya berada di Kaisar Dou bintang 9, dan bahkan telah melangkah ke puncak Kaisar Dou, status keempatnya jelas tidak rendah di paviliun Fenxiang, jadi jika Anda membunuh keempatnya, saya khawatir Anda akan mendapatkan manfaatnya adalah tembak. Ling Mengsheng juga tahu bahwa orang ini sedang menghadapi paviliun Fenxiang mereka, jadi dia tidak berencana untuk menahan tangannya, dan dia siap untuk menggunakan jurus pamungkasnya segera setelah dia bergerak. Ini wilayahku, tunduklah dengan patuh. Begitu Dong Xuan selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan energi yang luar biasa itu segera berubah menjadi pohon besar di langit, bersiul ke arah Ling Mengsheng. Serangan yang sangat kejam, layak menjadi pembangkit tenaga abadi yang bertarung. Ling Mengsheng mengucapkan sepatah kata, lalu tangannya tidak berhenti, dan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan berkumpul di telapak tangannya, lalu menghadapi Dong Xuan, yang menjelma menjadi pohon di langit. Serang, bum bum bum, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan dan kekuatan misterius Dong Xuan menyerang, dan suara serbuk gergaji yang pecah tiba-tiba terdengar di ruang pohon kuno. Kinger kecil, beri kami waktu. Kedua tetua Tiandi juga tahu bahwa Ling Mengsheng tidak akan bertahan lama, dan segera angkat bicara. Baiklah, orang tua itu mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Melihat orang tua itu sebagai pembelaan, kedua tetua langit dan bumi juga duduk bersila langsung di tangga hijau, dan segera menempelkan telapak tangan mereka satu sama lain. Anak baik, ini menarik. Dong Xuan berkedip, lalu berkata kepada Ling Mengsheng. Orang ini, kekuatannya memang tirani.
Ling Mengsheng menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Dong Xuan di depannya dengan waspada. Tangan kayu Tian Xuan. Setelah beberapa saat, Dong Xuan melancarkan serangan terlebih dahulu. Begitu Dong Xuan selesai berbicara, telapak tangan yang mempesona dengan ukuran beberapa puluh meter perlahan terbentuk di depannya, dan di tangan kayu itu, ada lingkaran rune misterius yang mengelilinginya, dan kekuatannya jelas sangat menakutkan. 3 hari telapak tangan api. Melihat ini, Ling Mengsheng menarik napas dalam-dalam, dan kemudian kekuatan hidup dan mati langsung menyala. Pada saat itu, seluruh tubuh Ling Mengsheng bersinar dengan kekuatan hidup dan mati yang terjalin dengan hitam dan putih, dan saat berikutnya, kekuatan hidup dan mati yang mempesona langsung membentuk telapak tangan hitam dan putih yang juga berukuran beberapa puluh meter di depannya. Telapak tangan hitam dan putih baru saja muncul, dan tiba-tiba ruang bagian dalam pohon kuno bergetar sedikit, dan Ling Mengsheng tahu bahwa ruang ini memiliki tingkat penindasan tertentu bagi mereka, jika tidak, serangannya akan berukuran setidaknya beberapa ratus meter. Semut adalah semut. Dong Xuan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun serangan Ling Mengsheng tampaknya sangat kuat, kekuatan puncak Dodi tidak cukup untuk membuat Dong Xuan resmi. Sudah waktunya untuk berakhir. Dong Xuan berdiri di ketinggian di bawah nol, dan menunjuk dengan ringan ke arah tempat Ling Mengsheng berada. Tiba-tiba, gerakan pembunuh yang mengerikan di sekelilingnya tampaknya menembus langit dan bumi, langsung menghadap Ling Mengsheng. Senang bisa datang. Melihat serangan Dong Xuan yang menghancurkan, Ling Mengsheng tidak hanya tidak mundur, tetapi bahkan melangkah maju, dan kemudian telapak tangan hitam dan putih yang mempesona tiba-tiba mendorong, langsung menyerang Dong Xuan. Berjalin, bum bum bum. Begitu keduanya bersentuhan gelombang, serangan teror yang luar biasa terus menyebar, dan riak energi yang menyebar, saya khawatir Kaisar Do Bintang 8 belaka dapat dimusnahkan. Seperti yang diharapkan dari seorang pejuang abadi, Ling Mengsheng terus menatap kedua serangan di udara. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa seperti yang diharapkan, serangannya secara bertahap dikalahkan oleh serangan Dong Xuan. Itu menerima pukulan dariku. Ling Mengsheng memang orang yang berani, melihat serangannya jatuh di bawah, dia tidak ragu-ragu, dan dia tidak ingin menunggu serangannya gagal sebelum bergerak, tetapi pertama kali bersiaplah untuk melakukannya. Sabu-sabu. Ruang di sekitar Rei Museng sedikit bergetar, dan kemudian dia langsung menghilang di tempatnya. Bagaimana? Dong Xuan sedikit terkejut dengan pemandangan Ling Mengsheng yang tiba-tiba, tetapi saat berikutnya, dia mengerti. Anjing tua, pergilah ke neraka. Dengan aura arogan, dia muncul tepat 3 meter dari Dong Xuan, dan sosok ini adalah Ling Mengsheng. Pada saat ini, Ling Mengsheng, di telapak tangannya, sekelompok api merah menyala yang sangat halus perlahan berdetak seperti peri, tetapi jangan melihat api kecil itu, tetapi tekanan pada Dong Xuan seperti kematian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu sebenarnya Seng Yan Ziwo. Dong Xuan merasakan perasaan bermartabat di dalam hatinya, dan kemudian aura hitam hijau yang menyilaukan perlahan lahir di tubuhnya, dan akhirnya terjalin dengan Seng Yan Ziwo yang dikendalikan oleh Ling Mengsheng, membentuk pemandangan yang cukup spektakuler di dalam pohon kuno. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan Seng Yan Ziwo? Dong Xuan sangat terkejut. Seng Yan Ziwo adalah salah satu manfaat yang dijanjikan Raja Xuanling pada dirinya sendiri, tetapi melihat serangan siulan Ling Mengsheng, dia tidak menyukainya. Berani untuk tinggal, membuka tangannya secara langsung, kekuatan bertarung para dewa muncul, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Jika kekuatan api suci ditampilkan di tangan pembangkit tenaga listrik setingkat mereka, saya khawatir itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bahkan jika itu adalah api-api suci, kekuatan kehancuran yang mengerikan jauh dari hal-hal biasa yang dapat dibandingkan. Namun kali ini, kekuatan yang muncul di tangan Dong Xuan telah berubah dari penghinaan di awal menjadi saat ini. Jelas, jejak api Seng Yan Zi milik Ling Mengsheng telah memberi terlalu banyak tekanan pada Dong Xuan, jadi Dong Xuan harus dengan sungguh-sungguh memperlakukannya. Orang ini bahkan telah menggunakan kekuatan bertarung para dewa. Saya khawatir dia juga takut pada Seng Yan Ziwo dari Ling Mengsheng. Namun, Master Pavilion, kapan Ling Mengsheng memiliki api Seng Yan Zi? Mengapa kamu bahkan tidak mengenalku? Zhu Jin tertawa. Aku sudah memilikinya sejak lama, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Fen Tian tersenyum. Dengan peningkatan Seng Yan Ziwo, aku khawatir Ling Mengsheng benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Dong Xuan. Bum bum bum.
Tidak ada fluktuasi lain di telapak tangan Ling Mengsheng, beberapa hanya api Sein Yanzi merah menyala yang langsung membungkus tinjunya, dan kemudian karena naluri, Ling Mengsheng menyapu dengan kuat di depannya dan memukulnya secara langsung. Tubuh Dong Xuan. Pada saat yang sama, Dong Xuan juga tahu bahwa api suci ini bukanlah permainan anak-anak, jadi dia tidak berani mengabaikan, menyingkirkan penghinaannya sebelumnya, dan menggunakan kekuatan bertarung abadi secara langsung, membentuk sinar cahaya yang sangat menyilaukan di depan tubuhnya, lindungi diri Anda di dalamnya. Orang-orang kuat Doudi memiliki kekuatan kehidupan di tubuh mereka. Setelah kekuatan kematian lahir, dan setelah kekuatan hidup dan mati terintegrasi dan terjalin, mereka akan melangkah ke ranah Doudi bintang 99 putaran. Sedangkan untuk Fighting Immortals, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh telah diubah menjadi kekuatan Fighting Immortals, yang bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan hidup dan mati. Kekuatan Fighting Immortals, dibandingkan dengan kekuatan hidup dan mati, sama saja dengan menjadi terlalu kuat. Boom boom boom. Ketika tinju Ling Mengsheng menyerang Dong Xuan, itu kebetulan diblokir oleh kekuatan Fighting Immortals pada jubah peraknya. Hanya saja semua orang menemukan bahwa ada pertahanan yang sangat kuat di atas jubah perak. Rao begitu, di bawah serangan Ling Mengsheng yang menakutkan, pertahanan yang kokoh bagaikan kaca, dan ada suara samar-samar yang pecah. Sialan, kekuatan bertarung dengan makhluk abadi benar-benar tirani. Melihat cahaya hijau gelap dari jubah perak di tubuh Dong Xuan, Ling Mengsheng segera berhenti dan bergegas kembali, dan mengatakan sesuatu secara diam-diam. Meskipun kekuatan api suci sangat kuat, kekuatan bertarung dengan makhluk abadi juga layak. Harus kukatakan, kau sangat kuat. Tapi aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa memiliki api suci. Dong Xuan tampaknya menerima serangan Ling Mengsheng dengan santai, tetapi ternyata tidak. Pukulan tadi sudah cukup untuk melukai dirimu sendiri. Melihat Ling Mengsheng pergi, Dong Xuan berbicara perlahan, dengan ketenangan yang langka dalam suaranya. Sepertinya kekuatan puncak Doudi masih sedikit enggan untuk menantang pembangkit tenaga listrik Do Xian yang sebenarnya. Melihat ini, Ling Mengsheng tersenyum tipis. Tampaknya Dong Xuan berada di atas angin dalam serangan tadi, tetapi Ling Mengsheng juga tahu bahwa Dong Xuan seharusnya tidak merasa baik ketika dia menerima serangannya sendiri. Tetapi saat ini Ling Mengsheng baru saja menyerang tinju Dong Xuan, dan darah perlahan mengalir keluar. Jelas, tidak semudah itu untuk bisa mendekati dan menghancurkan lapisan pertahanan itu. Mengapa kau tidak menyerahkan api sucimu kepadaku? Aku jamin kau tidak akan mati, bagaimana dengan itu? Kilatan keserakahan melintas di pupil Dong Xuan, dan dia membuka mulutnya sedikit, menatap mata Ling Mengsheng yang juga menjadi panas. Jika dia bisa mendapatkan jejak api Sein Yanzi, dia akan memiliki keyakinan mutlak untuk menerobos tahap awal Do Xian bintang 1. Bahkan keluarga kerajaan Xuanling akan sedikit sopan padanya. Bagaimanapun, celah antara setiap level Do Xian seperti jurang. Tidak begitu bagus. Jika kau menginginkan api suci di tubuhku, kau harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, dia berkedip dan berjalan menuju bagian bawah pohon kuno. Itu keras kepala. Dong Xuan mendengus dingin tanpa menoleh. Tetapi saat berikutnya, persepsi Dong Xuan dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat besar dari bawah pohon kuno. Dalam kekuatan itu, dengan kekuatan segel yang sangat tirani, bahkan kekuatan petarung abadi yang bermartabat. Miliknya sendiri terasa seperti kulit kepala, kesemutan. Kapan para abadi ini menemukan hal semacam ini? Dong Xuan baru saja terjerat oleh Ling Mengsheng, jadi dia secara alami lupa bahwa ada 4 dari mereka, bukan 1 Ling Mengsheng. Ketika sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk, 3 lainnya juga muncul di garis pandang Dong Xuan. Dong Xuan melihat Ling Mengsheng kembali ke sisi ketiganya, dan salah satu dari ketiganya lemah, tetapi di antara ketiganya, 2 lelaki tua duduk di tanah, dan ada kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan pada kedua lelaki tua itu. Perlahan-lahan bercampur, dan kemudian beberapa energi emas lahir, dan energi emas itu seperti naga yang terbangun, dengan momentum yang mengesankan. Tidak bagus. Itu sebenarnya kombinasi keterampilan bertarung. Saat berikutnya, ekspresi Dong Xuan menjadi sangat aneh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dong Xuan jelas tahu bahwa jika energi emas pada mereka berdua lahir, dia mungkin juga akan memilikinya. Dia tidak berani ragu, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan Do Xian hitam hijau sudah cukup untuk membunuh keempat orang di bawah. Kekuatan itu muncul,
dan kemudian sosok itu melintas, dan meraung ke arah keempat orang di bawah. Dengan lahirnya serangan yang mengerikan seperti itu oleh Dong Xuan, Ling Mengsheng dan King Lao di bawah sama-sama merasakan tekanan yang sangat kuat, dan segera saling memandang. Mereka baru saja akan menghentikan serangan, tetapi mereka dihentikan oleh dua tetua di depan mereka. Mari kita lihat. Informasi lemah dari lelaki tua kedua dari surga dan bumi masuk ke telinga Ling Mengsheng dan King Lao, dan sebelum keduanya bisa bereaksi, energi emas yang menyilaukan pada lelaki tua kedua hari itu benar-benar terwujud. Di bawah kendali Dong Xuan, yang secara langsung menghadapi Dong Xuan yang meraung. Sabu-sabu, bajingan sialan, pergilah ke neraka, telapak tangan penghancur tulang Xuan Tian. Dong Xuan datang puluhan meter di depan Tian di Erlau gelombang segera. Kekuatan ofensif yang mengerikan di telapak tangannya meningkat tajam, dan niat membunuh muncul di pupilnya. Dengan satu telapak tangan, kekuatan pertempuran abadi yang langsung memusnahkan pepohonan, menyebabkan ruang sedikit rusuh di pepohonan kuno. Lonceng emas, Raja Surgawi Feng. Menghadapi serangan kuat Dong Xuan, kedua tetua dunia itu tidak tampak terkejut, dan kemudian mengeluarkan raungan pelan. Dan saat raungan lelaki tua kedua dari surga dan bumi keluar, energi emas yang muncul dari perpaduan hidup dan mati dari lelaki tua kedua itu tiba-tiba berubah menjadi lonceng kuno emas besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada jam kuno emas, rune emas misterius terus-menerus dikelilingi, penuh misteri. Lonceng kuno emas baru saja muncul, dan ruang yang telah diserang oleh Dong Xuan dan menyebabkan kerusuhan menjadi tenang. Saat berikutnya, lonceng raksasa emas menyelimuti Dong Xuan secara langsung. Lonceng emas segel Raja Surgawi. Tekan aku. Kedua tetua surga dan bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Segera, dari lonceng kuno emas, kekuatan penekanan segel terus menyebar, dan kemudian langsung berhadapan dengan Dong Xuan. Tangan penghancur tulang Xuan Tian. Hancurkan padaku. Ekspresi Dong Xuan juga menunjukkan sedikit kegilaan. Pada titik ini, jika salah satu dari mereka berdua mundur setengah langkah, mereka akan segera terkikis oleh serangan kuat ini, jadi lebih baik lagi, lepaskan. Pada saat ini, di ruang dalam pohon kuno, lonceng kuno emas dan telapak tangan hitam hijau besar saling berhadapan.